Cek. Kabar Anda berempat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Berbagai konten kolaborasi. Sahabat budaya, baju bodo adalah baju adat khas suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan dan cukup tipis, namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk ke Sulawesi sehingga menjadi lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan sudah muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas, usia, serta status sosial pemakainya. Baju bodo umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahan, sehingga keseluruhan penampilan menonjolkan kekhasan budaya Bugis dalam setiap detail warna dan bentuknya. Terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini di apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah kita sudah bersama juga narasumber kita, yaitu Bapak GR Abdul Jalil, SPD MHMM. Beliau adalah Relima Perpurnas RI Lokus Takalar 2025 dan 2026. Kita bicara tentang pelestarian aksara Makassar melalui buku Dwi Bahasa. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul Jalil. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Iya, apa kabar Salam Pak? budaya. Iya, salam budaya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, iya. Baik Pak, nanti kita akan bicara lebih jauh tentang topik kita pelestarian aksara Makassar melalui buku Dwi Bahasa di malam hari ini. Sesaat lagi ya Pak ya, kita akan kembali, kita dengarkan dulu satu keleng berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih, 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 widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih diapresiasi budaya lokal dan alhamdulillah kita masih juga bersama Bapak Abdul Jalil malam hari ini. Dan baik Pak Abdul Jalil, kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini yang perlu kita ketahui juga sahabat budaya ini, dan juga saya mungkin Pak Abdul Jalil, boleh Pak mungkin dijelaskan apa itu buku Dwi Bahasa? Silakan Pak Abdul Jalil. Baik, pemirsa RRI, buku Dwi Bahasa bagi saya adalah buku yang berisi lebih dari satu bahasa. Dalam hal ini, bahasa Indonesia pada umumnya, kemudian ada bahasa Inggris di dalamnya, atau bahasa daerah di dalamnya. Nah, kebetulan Dwi Bahasa yang saya maksud dan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah buku Dwi Bahasa yang berisi bahasa Indonesia, bahasa Makassar, dan aksara Makassar. Nah, itu yang selama ini kami konsen menulisnya sebagai salah satu media bacaan. Oke, baik Pak, apa boleh apa yang perlu Bapak sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan juga menonton di malam hari ini? Apa yang mendasari Bapak tertarik menulis buku Dwi Bahasa ini? Silakan Pak. Saya tertarik menulis buku Dwi Bahasa, khususnya bahasa Indonesia, bahasa Makassar Latinnya, dan aksara Makassar. Saya merasa miris hari ini generasi muda kita ketika dia diminta untuk berbicara bahasa Makassar, itu seolah-olah dia bukan orang Makassar, padahal dia orang suku Makassar asli. Atau misalnya dia orang suku Bugis asli misalnya. Dan dia sudah tidak bisa berbahasa Bugis, tidak bisa berbahasa Makassar. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sudah tidak bisa menulis aksara Makassar, apatah lagi mengenali huruf aksara Makassar. Tapi pada dasarnya bukan kesalahan generasi muda juga hari ini, karena memang bahan bacaan yang menuntun mereka, yang memberikan edukasi dan pemahaman bagi mereka, itu juga sangat kurang tersedia, bahkan ya kalau saya mau bilang tidak ada. Sehingga wajar ketika generasi muda kita hari ini memang jauh dari bahasa lokalnya dan aksaranya. Padahal patut kita berbangga bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki banyak aksara. Nah, khususnya kita ini orang suku Bugis Makassar, ya kita punya aksara Makassar. Nah, ini yang hari ini kalau kita lihat ya di fenomena-fenomena hari ini memang kita sangat miris. Dan ini bukan hanya persoalan narasi, tapi UNESCO bahkan Badan Bahasa sendiri sudah merilis bahwa bahasa salah satu bahasa daerah yang hampir punah karena penuturnya itu sudah berkurang adalah bahasa Makassar. Nah, ini yang menjadi bagi saya miris. Nah, saya merasa terpanggil untuk kemudian bagaimana memberikan edukasi lewat media bahan bacaan ke generasi muda kita sejak dini. Jadi buku yang saya tulis itu adalah buku yang buku cerita ataupun buku-buku yang terinspirasi dari budaya lokal yang ada di daerah saya. Saya tak sekadar menulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi saya mencoba menggabungkannya dengan Latin Makassar. Kemudian dari Latin Makassar itu saya kemudian tuliskan juga dalam bentuk aksara Makassarnya. Jadi satu kali membaca Indonesia, bahasa Indonesianya muncul, Latin Makassarnya mereka bisa baca, mereka juga bisa mengenali huruf aksara dari Latin Makassar yang tertulis. Oke. Baik, Pak, mungkin alasan dibalik Bapak memilih menulis buku dengan konten budaya. Kenapa, Pak? Apakah karena kurang buku-buku budaya yang ada di Sulawesi Selatan atau di Indonesia begitu? Silakan, Pak. Ada dua aspek. Selain tadi sama kasusnya dengan bahasa Makassar, aksara Makassar yang sudah
jauh dari generasi muda kita hari ini, budaya lokal juga hari ini mereka hindari, tanda kutip ya, mereka hindari karena dia anggap bahwa kalau kita berbicara budaya lokal sebenarnya itu bahasan kolot, sudah ketinggalan zaman, bukan lagi zamannya mereka. Iya, iya. Sehingga wajar kalau dia bahasakan bukan zamanku. Padahal mereka terlena dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar misalnya. Contoh yang mereka lebih mencintai budaya hip hop, budaya Korea, misalnya dracing dan drakor. Sementara kita juga punya aspek budaya itu dan itu melegenda. Dan dunia mengakui itu. Iya. Sehingga kalau saya, yang mendasari saya yang pertama adalah ini keprihatinan dan kita takut kepunahan. Yang kedua adalah kenapa budaya lokal? Sejarah dan data menunjukkan bahwa hari ini salah satu bentuk literasi kita yang kurang adalah literasi budaya. Sejak zaman dahulu, sejak zaman penjajahan, kita memang sengaja dijauhkan dari aspek literasi budaya kita karena penjajah menganggap bahwa kalau budaya lokalnya ini orang Indonesia, dia jadikan sebagai warisan yang melegenda, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang sangat maju. Sehingga wajar kalau literasi kita dijauhkan dari diri kita, buku juga dijauhkan dari diri kita. Sehingga wajar kalau hari ini, tanda kutip bahasa saya, kita kehilangan sejarah, kita kehilangan arah, dan kita kehilangan bahasa. Karena literasi budaya kita sejak dulu memang kita dijauhkan. Nah kalau kita hari ini tidak berpikir, wah ternyata di daerah saya, contoh misalnya saya di Takalar misalnya, ada budaya namanya budaya Akad Dok Bulong, Lamang. Itu warisan leluhur yang sudah ratusan tahun. Ada budaya Pak Buntinga misalnya, pesta perkawinan ala orang Makassar. Yang hari ini itu tidak lagi ditahu dari mana proses awalnya, kemudian proses pertengahan sampai akhir, kemudian sampai duduk di pelaminan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ini kan budaya-budaya yang sengaja dijauhkan kita, kemudian dimasukkan dengan unsur modernitas, sehingga kita lupa dasar budayanya atau pijakan budayanya. Ya, oke. Baik, Pak, kembali lagi. Kenapa Bapak terinspirasi menulis buku Dwi Bahasa ini? Jadi inspirasi saya yang pertama adalah saya pernah mengikuti salah satu pelatihan penulisan buku Dwi Bahasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi sebelum saya ikut pelatihan itu, memang dari dulu sejak kelas 2 SMK saya sudah hobi menulis, tapi masih menulis yang umum. Sehingga saya terinspirasi, kok betul juga ya, kalau buku saya hanya buku-buku bahasa umum yang saya tulis, maka saya tidak punya ciri. Maka saya sama saja dengan penulis-penulis buku yang lain. Akhirnya di buku yang ke-9 yang saya tulis dari 45 buku ber-ISBN yang saya punya, di buku ke-10 saya sudah mulai menulis buku dengan ciri khas saya. Bahwa buku saya wajib ada bahasa Indonesianya, wajib ada Latin Makassarnya, dan wajib ada aksara Makassarnya. Artinya itu yang menginspirasi saya supaya saya menjadi bagian dari orang atau bagian dari sosok manusia yang memberikan inspirasi bahwa sudah saatnya kita generasi muda ini kenal dan bisa berbahasa Makassar, dan kenal atau kembali bisa melakukan penulisan aksara Makassar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya selama ini konsen di penelitian ini. Saya kenal ada namanya Profesor Dr. Haja Kembong Daeng yang selama ini konsen dengan buku Makassar. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh yang mendirikan kampung aksara Makassar di Galesong. Sehingga dari situ saya bilang, sosok dua profesor ini saja yang sudah berusia sangat peduli dengan aksara Makassarnya, kok kita ini generasi muda mau jauh? Nah, sehingga itu yang menginspirasi saya, dua aspek ini, sehingga saya memberanikan diri
tulisan apapun yang saya buat wajib mencantumkan dua bahasa ini. Bahasa Indonesia, Latin Makassar atau bahasa Makassar, dan aksara Makassarnya. Ya, ya, oke. Baiklah, Pak, sudah berapa buku yang kita tulis dan sejak kapan kita atau mulai menulis ini? Tadi bilang SMA. Tahun berapa kira-kira, Pak? Iya. Saya masuk SMK tahun 2002. Kemudian saya tertarik untuk menulis itu di tahun 2003 akhir. Saat itu ada proyek menulis laporan akhir. Kemudian saya kan tak punya fasilitas, saya tak punya laptop, saya tak punya komputer, saya tak punya mesin ketik saat itu tahun 2003. Saya bilang, apakah saya harus berhenti karena tidak memiliki fasilitas itu? Iya. Oleh guru saya dinasehati, nak, jangan karena faktor itu hobi, minat menurun. Akhirnya saya tulis tangan. Iya. Kebiasaan menulis tangan di kertas HPS putih itu berlanjut, akhirnya saya punya draft tulisan. Saya simpanlah itu draft tulisan. Yeah. Setelah memasuki dunia kampus di tahun 2005, saya mampu beli laptop. Tulisan-tulisan saya dulu yang hanya tulisan tangan, saya ketiklah di laptop sebagai arsip. Nah, itulah yang kemudian cikal bakal saya berani menulis, tapi basisnya adalah riset. Karena selain menulis, saya juga suka sekali riset, dan risetnya itu riset budaya memang. Jadi karena saya guru, kalau ada media pembelajaran, ada pengajaran pun, saya ini basicnya adalah pendidikan teknik otomotif, maka pun pendidikan teknik otomotif, saya tetap memasukkan unsur budaya lokal, bahasa Makassar di setiap pembelajaran saya. Karena itu tadi, saya tak mau generasi saya, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan tidak mengenal lagi ini bahasa Makassar dan aksara Makassar. Oke, jadi jumlahnya berapa buku ini, Pak, yang sudah kita terbitkan? Kalau buku yang sudah saya tulis, alhamdulillah dari ISBN, terakhir kemarin 1 minggu yang lalu di tempat penerbitannya Kak Saiful, saya menerbitkan buku yang ke-45. Wah, hebat. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu, apa ada trik yang Bapak lakukan dalam menulis buku dua bahasa ini? Trik yang saya selama ini lakukan adalah ketika saya melihat, karena saya ini suka touring atau suka bepergian. Di sela-sela bepergian saya, itu ada 2 modal saya. Ya, bukan modal uang. Modal saya hanya 1 buah pulpen dan buku saku kecil kosong. Jadi sembari saya touring, sembari saya bepergian, ketika ada hal-hal atau fenomena yang menarik, yang aneh, itu saya langsung catat sebagai sebuah ide, garis besarnya. Setelah membuat ide garis besarnya, sampai di rumah sembari istirahat, membaca catatan-catatan ide tadi, saya kemudian membuatkan plot-plotnya. Oh, kalau inspirasinya, idenya seperti ini, oh nanti kajiannya seperti ini. Dari mana dapatkan datanya, berarti kita harus riset. Risetnya itu boleh mengambil dari buku yang telah ada, referensi yang telah ada, atau melakukan wawancara ke orang yang paham dan mengetahui ini. Ya, karena saya suka berdiskusi, suka wawancara, maka dari situ saya dapatkan, oh ternyata ada tutur seperti ini. Tutur atau bahasa dulunya adalah Papasang Turiolo. Papasang Turiolo inilah yang kemudian saya catat, bahasa Makassarnya, Latin Makassarnya, kemudian saya tuliskan juga dalam bentuk aksara lontarannya atau aksara Makassarnya. Sehingga trik itu yang saya pakai. Jadi dia jadi bahan atau jadi arsip bagi saya. Oh, esok lusa nanti saya menulis buku, maka dasar kajiannya ini. Saya sudah plot-plotkan memang. Jadi kalau saya menulis, dia sudah bisa saya tahu. Oh, nanti saya harus bertanya, nanti harus saya cari papasan ini di buku ini, tulisan ini, sehingga itu bisa menjadi bahan draft tulisan yang nanti itu akan saya edit, kemudian saya kirim ke penerbit. Ketika itu memenuhi syarat, ya diterbitkan. Oke. Baiklah, Pak.
siapa sebenarnya target pembaca utama dari buku yang kita buat ini atau buku yang kita tulis ini, dan bagaimana Bapak menyesuaikan penyampaian materi agar ramah bagi pembaca pemula begitu. Silakan Pak. Selama ini buku yang saya tulis karena dasarnya atau basicnya mulai dari riset atau riset, apakah dia riset ilmiah atau riset budaya, maka basis target pembaca saya adalah pelajar, dan khususnya itu pelajar SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa. Karena basisnya adalah riset berdasarkan data, fakta yang saya temukan di lapangan, baik tutur maupun tutur lisan maupun tulisan, sehingga kajiannya tetap saya bawa ke kajian modern hari ini dengan gaya pelajar kita, gaya anak muda sekarang. Karena jangan sampai mereka juga bosan ketika Latin Makassar terus, padahal mereka tidak bisa baca, aksara Makassar terus, padahal mereka tidak bisa tulis, tidak dia tahu huruf apa ini. Sehingga saya coba combine, saya coba kombinasi dan dipadukan dengan gambar-gambar memang gambar klasik, gambar budaya lokal, tapi kita coba modernisasi. Terakhir yang saya buat adalah bagaimana memanfaatkan AI gambar itu yang tadinya kolot, kita coba modifikasi sesuai dengan generasi kita hari ini, generasi Alpha, generasi Z, generasi milenial yang suka dengan gambar-gambar yang menarik dan mengajak dia untuk melihat itu buku. Ya, oke. Baiklah, Pak, tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam proses menulis buku Dwi Bahasa. Silakan, Pak. Semua penulis pasti merasakan dan mengalami yang namanya stagnasi berproses atau berpikir. Ketika ide tiba-tiba begitu bagus muncul di kepala, kemudian ketika juga begitu lancar ketika kita mengetik, karena banyak inspirasi. Tetapi kadang pula di seling waktu atau di kala waktu, kadang kita memang kepala kita ini buntu untuk mencari sambungan kata, sambungan inspirasi dari apa yang telah kita tulis. Plotnya bahkan kita sudah tahu, tapi kadang memulai dari awal itu yang agak susah. Sehingga saya banyak belajar, saya sering mengikuti seminar-seminar kepenulisan. Saya menyadari bahwa 45 buku atau 35 buku yang saya buat itu tidak menjadi dasar bahwa saya sudah menjadi penulis hebat, tidak. Tapi saya terus belajar. Saya mengikuti seminar-seminar penulisan buku. Dari situ saya mendapat inspirasi. Oh, ternyata penulis-penulis buku yang hebat itu kalau dia buntu dalam berpikir karena tidak bisa mendapatkan inspirasi, ternyata dia menulis buku dengan memulainya dengan sebuah pantun, dengan sebuah bait puisi, dengan sebuah bait lagu, dengan sebuah petikan papasan Turiolo, atau dengan sebuah petikan lagu Makassar. Setelah dia tulis satu bait, oh ternyata terinspirasi lebih luas lagi kajiannya. Akhirnya tadinya mentok tidak bisa menulis karena tadi dimulai dengan sesuatu yang membuat sang penulis nyaman, akhirnya lancar. Dan rata-rata penulis ketika mendapatkan hambatan adalah kekurangan, pertama kekurangan referensi, yang kedua ya boleh jadi jenuh atau suntuk untuk menulis, sehingga dia harus istirahat sebenarnya. Dia harus istirahat. Tidak bisa juga kita paksakan harus menulis, karena boleh jadi yang kita tulis itu tidak terstruktur. Dan yang terakhir, saya berharap penulis itu jangan pernah menulis setelah ditulis langsung dikontrol alt baru delete. Jangan sekali-kali. Kalau ada narasi, ada teks yang sudah kita tulis itu salah, maka berhenti. Save, baru berhenti menulis. Baru kita coba cari inspirasi atau cari aktivitas yang bisa membangkitkan inspirasi kita, baru kita buka kembali laptop. Karena kalau kita sudah tulis kemudian dihapus, susah sekali kembali untuk kita ulang itu tulisan. Iya. Biasanya apa yang membuat Bapak kembali kalau umpama buntu begitu? Apa yang kita lakukan? Contohlah. Kalau saya di rumah, kalau saya sudah lihat saya punya istri di rumah marah-marah, saya punya inspirasi. Atau saya lihat anak saya di depan rumah itu main bola, kemudian bergaul dengan temannya, rasa mood saya kembali bangkit. Sehingga saya anggap, oh ternyata kita tidak boleh terkungkung dalam sebuah ruangan hanya untuk menulis. Sehingga akhirnya saya rubah pola.
tadinya menulis di ruang kerja, saya bawalah tempat menulis saya di bawah pohon, sembari melihat anak-anak saya bermain bola dengan temannya, atau anak saya sementara mencuci motornya, sehingga terinspirasi. Akhirnya tidak penat lagi kepala, ya kita bisa lancar lagi menuliskan ide-ide yang ada di kepala kita. Oke. Baik, Pak Abdul Jalil, kita akan kembali untuk berbincang lagi ya dengan topik kita di malam hari ini. Sesaat lagi kita dengarkan dulu ya satu kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh. Baik, kita masih bersama Bapak Abdul Jalil malam hari ini, sahabat budaya, dan kita melanjutkan untuk perbincangan kita di malam hari ini. Baik, Pak Abdul Jalil, kalau tadi sudah cerita tentang trik, terus siapa target dan juga tantangan. Nah, kali ini Pak, sejauh mana potensi buku Dwi Bahasa ini untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, terutama di wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan? Silakan Pak Abdul Jalil. Jadi buku-buku yang Dwi Bahasa yang saya tulis selama ini, karena dia mendapatkan bantuan dari Kementerian Kebudayaan dalam bentuk dana hibah atau dana bantuan, dana apresiasi, sehingga buku yang saya cetak biasanya lebih dari 500 eksemplar itu saya bagi gratis. Jadi lewat bedah buku, peluncuran buku. Dan rata-rata target yang saya undang adalah pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, ataupun penggiat budaya, penggiat literasi yang berada di wilayah saya. Jadi selama ini buku-buku itu baru saya sebar di wilayah saya di Kabupaten Takalar. Kemudian masuk di dunia pendidikan, dalam hal ini ke sekolah-sekolah sebagai media ajar. Sampai hari ini saya belum mendapatkan aksesnya. Tapi rata-rata buku saya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya membagikannya secara gratis baik kepada siswa, baik kepada guru, sehingga ketika guru itu merupakan guru seni budaya, guru bahasa daerah, boleh jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Kemudian harusnya sih karena sudah ada perda atau pergub tentang pelestarian literasi literasi budaya dan bahasa daerah, harus integrasi kurikulum nasional dan kurikulum lokal itu harusnya sudah berbau. Karena saya melihatnya agak aneh. Anehnya seperti ini. Selama ini kita belajar di buku itu, di buku mata pelajaran, rata-rata yang muncul di buku mata pelajaran itu adalah bahasan-bahasan dari luar daerah kita. Kita jarang, bahkan tidak pernah melihat atau mendapatkan. Kalau kita membahas tentang sejarah, membahas tentang IPS, membahas tentang IPA, yang ada kaitannya dengan konten lokal, jarang sekali kita mendapatkan dari suku Makassar, dari suku Bugis, atau dari Sulawesi Selatan. Apalagi dari lokal, misalnya suku Kota Makassar atau kabupaten lain misalnya. Sehingga harusnya konten-konten pembelajaran lokal yang ada di daerah sesuai dengan kurikulumnya, harusnya berbasis sesuai dengan potensi lokalnya. Yang dibahas adalah konten potensi lokalnya.
pun kita sadari bahwa kita ini Nusantara, tetapi yang lebih banyak dibahas adalah aspek lokalitas sembari menyisipkan aspek kenusantaraan kita. Ya. Oke, baik. Melanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, Pak, buku Dwi Bahasa yang telah ditulis, apakah ini juga sudah terdistribusi, Pak? Di wilayah mana saja itu kira-kira yang Bapak sudah sebarkan? Iya. Untuk saat ini dari beberapa buku Dwi Bahasa sudah ada kurang lebih 8 sampai 12 buku Dwi Bahasa yang saya tulis. Rata-rata yang saya cetak dan distribusikan itu masih di wilayah Kabupaten Takalar, baik di kalangan pelajar atau pengelola perpustakaan taman baca, perpustakaan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Takalar itu. Selain memang juga kadang kalau saya berkunjung, kalau misalnya saya dipanggil narasumber di sekolah atau maka saya selalu membawa 2 sampai 3 buku saya yang di bahasa itu. Ketika ada penanya, ketika ada siswa yang mampu menjawab dari apa yang saya sampaikan, maka saya kasih buku itu secara gratis. Jadi model dan cara saya seperti itu. Tapi untuk kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, untuk masuk sebagai dia bahan ajar utama di lingkungan pendidikan itu belum. Saya belum berpikir ke sana. Tapi maunya saya memang seperti itu. Dia menjadi bahan kajian bagi kita bersama. Terakhir buku yang saya tulis ini tentang songkok guru misalnya. Iya. Kabupaten Takalar ini identik dengan songkok gurunya. Nah, anehnya kita tidak menjumpai atau mendapati bahan kajian atau bahan referensi atau buku yang membahas itu yang bisa disampaikan kepada pelajar, khususnya di Kabupaten Takalar. Iya, Kan ini iya. aneh. Iya, iya. Kualitas, tapi referensi, literasi, bahan bacaan tentang itu tidak kita temukan. Nah, sehingga saya pikir, wah aneh ini dan boleh jadi akan punah, akan kehilangan arah atau boleh jadi kita bertanya kepada masyarakat pengrajinnya, seperti apa cara membuat songkok guru? Karena kita tidak akan tahu karena mereka tidak pernah baca, mereka tidak pernah lihat. Jadi yang kami lakukan selain dalam bentuk literasi tulis, saat ini kami sedang konsen juga dalam bentuk literasi digital. Jadi kita film-film dokumenter, film budaya. Jadi dia tidak sekedar teks, tapi dia dalam bentuk visual dan audio visual. Ya, oke. Nah, tadi sudah sempat Pak Abdul Jalil bilang media sosial itu sudah juga masuk. Nah, selain media cetak, apakah juga pemanfaatan teknologi ini akan kita lakukan seperti mungkin e-book atau aplikasi lainnya atau audio Dwi Bahasa untuk mendukung pelestarian buku Dwi Bahasa ini, Pak Abdul Jalil, silakan. Ya, kalau e-booknya alhamdulillah kami sudah buat e-book, kemudian kami sebar, baik saya sebagai penulis maupun dari penerbit yang menyebarkan itu ataupun penerbit yang mempromosikan buku Dwi Bahasa yang kami tulis ke beberapa pihak terkait baik dari instansi pendidikan ataupun dari pembaca. Kemudian audio visual yang tadi saya jelaskan bahwa tutur atau lisan yang selama ini menjadi cerita-cerita atau menjadi dongeng, mestinya itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Termasuk misalnya tutur atau audio visual penjelasan tentang itu dalam Dwi Bahasa, Bahasa Makassar, Bahasa Indonesia, dan Aksara Makassar, itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran di lingkungan sekolah, di jenjang SD dan jenjang SMP dan SMA. Yang terbaru kami buat ini adalah sebuah aplikasi yang terkoneksi ke Play Store dan ada animasinya adalah sastra lisan Makassar yang fokus Aru Makassar dan Pakio Lumping Makassar. Nah itu sementara kami buatkan audionya, animasinya, bahkan aplikasi dalam bentuk yang bisa di-download di Play Store. Insya Allah bulan depan akan. Oke. Pak Abdul Jalil,
Ya, insya Allah bulan depan akan diterbitkan atau maksudnya akan dirilis begitu Pak ya? Untuk diluncurkan itu Mm-mm. aplikasi tentang sastra budaya lisan. Mm. Kami beri nama, kalau dia Pakyo Bunting kan selama ini rata-rata Ya. Pakyo Bunting itu dilantunkan oleh seorang perempuan atau laki-laki Oh. juga boleh. Mm. Kami kasih nama dia Sabula, Oh, Sabul. sastra budaya Makassar. Oh ya. Mm. Kemudian Aru Makassar yang itu diperuntukkan untuk menyambut tamu, Mm-mm. tamu terhormat dan sebagainya. Kami berikan nama si Arunya itu namanya Sabuli, sastra Mm. budaya lisan. Jadi Mm. nanti di eh, aplikasi Play Store yang akan segera dirilis ini, Ya. itu berisi tentang Sabula dan Sabuli. Fokus ke sastra budaya lisan Makassar, khususnya Aru Makassar dan Pakyo Bunting Makassar. Hmm. Dan ini rencananya dirilis bulan depan Pak ya? Insya Allah di bulan Agustus. Oh, Agustus. Wah, hari kemerdekaan ini. Ya. Oke, oke. Baik, Pak. Dan kalau bicara tadi bahwa Bapak itu menyasar juga generasi muda. Sebenarnya Pak, alasan dibalik Bapak menyasar anak muda itu kan tadi bilang bahwa supaya tidak hilang itu budaya. Apakah penerbitan buku Dwi Bahasa ini juga terkait dengan memperkenalkan kepada generasi kita tari-tarian kah atau legenda rakyat dalam Lontara itu sendiri atau bagaimana nih Pak? Iya, pada dasarnya kami mencoba melibatkan semua aspek. Iya. Jadi 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada dalam undang-undang pemajuan kebudayaan, baik tutur, lisan, cerita rakyat, dongeng dan sebagainya, itu menjadi ciri khas kita. Dan di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kabupaten Takalar, kita tak kehilangan kita tak kehilangan aspek itu, budaya yang budaya. Kami menyadari bahwa boleh jadi kami tidak bisa menyentuh semua, tapi kita harus memulainya dari generasi muda. Contoh misalnya yang ya akhir-akhir ini banyak yang bermasalah karena salah penempatan tempat. Yeah. Aru dilakukan di tempat perkawinan yang bagi kami itu tidak pada tempatnya. Kalau dia perkawinan harusnya pakai bunting. Kemudian kalau dia tamu terhormat sambut dengan aru. Kemudian kalau dia tari-tari penyambutan seperti ini, itu kan sebenarnya telah diajarkan di lingkungan sekolah. Hanya saja kita harus menjelaskannya dari aspek sejarah, tidak dari aspek pertunjukannya saja. Selama ini kan mereka dilatih dari aspek pertunjukan. Yeah. Mereka kurang dimasuki dengan nilai-nilai filosofinya. Kenapa itu dilakukan? Apa maknanya? Gerakannya seperti ini. Nah, itu sudah dimulai dari lingkungan sekolah dasar kalau konsep itu yang mau diterapkan. Nah, sehingga saat ini kami continue ketika kami menulis buku Dwi Bahasa, maka buku itu kami selalu ingin bagikan ke lingkungan sekolah, dalam hal ini pelajar SD, SMP, SMA, karena bagi kami sesuai dengan data Badan Bahasa dan UNESCO, penuturnya akan hilang. Maka untuk memulai penutur-penutur itu kembali ada di budaya lokal kita, khususnya bahasa Makassar dan aksara Makassar, maka tidak ada jalan lain, harus dimulai sejak dini. Harus dimulai dari lingkungan sekolah. Kalau ini sudah menjadi habit, jadi pembiasaan, menjadi kurikulum, apakah dia masih kurikulum sekolah yang sifatnya baru mendampingi, tapi setidaknya sudah ada jalan-jalan yang dilakukan. Karena kan jangan sampai kita terlena dengan kenusantaraan kita, kemudian kita dikatakan saat ini sudah di pasar global, tetapi kita kehilangan jati diri, kita kehilangan identitas bahwa kita ini orang suku Makassar, kita ini orang Makassar, kita ini punya bahasa Makassar, kita punya kelong Makassar, kita punya aksara Makassar. Nah, itu yang harus hari ini menjadi pembiasaan, tidak sekadar menulis bahasa Indonesianya, tapi kita menginginkan ruang-ruang aksara Makassar itu ada. Mari kita belajar ke provinsi daerah istimewa Yogyakarta, provinsi Bali,
yang setiap sudut-sudut daerahnya, setiap sudut-sudut sekolahnya, setiap pintu gerbang itu dua bahasa, bahasa Indonesia, aksara Bali, aksara Jawa, kemudian ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Indonesianya. Kita tidak anti dengan bahasa asing, tapi setidaknya bahasa daerah kita tetap ada sebagai ciri dan identitas kita. Oke. Baik, Pak, apa pesan atau harapan terbesar Bapak untuk generasi muda Sulawesi Selatan terkait dengan pelestarian aksara Makassar di masa depan? Silakan, Pak. Ya, saya berharap bahwa ketika di tingkat provinsi sudah ada perdanya tentang perlindungan bahasa Makassar, aksara Makassar, harusnya di tiap-tiap daerah juga sudah ada perda teknis di kabupaten yang mendetailkan ini, menjelaskan ini, bahkan memberikan payung hukum sehingga itu bisa menjadi dasar di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan untuk dijadikan sebagai dasar penguatan kurikulum lokal. Yeah. Kalau kami tidak salah, di Kota Makassar telah ada perwali kota tentang pembelajaran bahasa Makassar di sekolah, kemudian di Kota Parepare juga ada. Harusnya di semua provinsi di Sulawesi Selatan, semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan ini itu harusnya membuatkan perda, perbub tentang bagaimana perlindungan dan pengimplementasian bahasa Makassar, aksara Makassar atau aksara-aksara lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai payung hukum untuk kemudian guru-guru bahasa daerah Makassar, guru-guru seni budaya, kemudian kepala sekolah dan lingkungan sekolah memiliki dasar hukum, payung hukum untuk menerapkan itu di sekolahnya, sehingga ini tidak sekadar tidak sekadar payung hukum, tapi dia menjadi habit, dia menjadi kebiasaan di sekolah. Kemudian sekolah itu sudah memiliki ciri khas ketika kita masuk, sudah disambut dengan aksara Makassar, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya, atau bahasa-bahasa yang lain, sehingga kita memang sadari diri kita beragam. Kita ini beragam, dan keberagaman itulah yang membuat kita punya ciri, kita punya aspek kenusantaraan dengan identitas masing-masing. Sehingga harapan saya sebagai penulis buku dwi bahasa, jadikan buku bahasa ini sebagai media, sebagai alat, sebagai bahan referensi pembelajaran di sekolah. Kemudian guru-guru dilatih untuk kemudian menulis dwi bahasa dengan potensi lokal daerahnya masing-masing sebagai bahan pembelajaran di sekolah, di ruang-ruang kelas. Begitupun melibatkan pelaku budaya, seniman, budayawan, penggiat literasi untuk kemudian berkolaborasi menulis nilai-nilai lokalitasnya dalam dwi bahasa, sehingga itu bisa menjadi buku-buku yang banyak bisa dibaca oleh generasi muda kita, khususnya di kalangan pelajar. Oke. Baik, Pak, yang terakhir mungkin closing statement untuk topik kita di hari ini, pelestarian aksara Makassar melalui buku dwi bahasa. Silakan, Pak. Baik, saya menyadari dan saya meyakini bahwa aktivitas menulis buku dwi bahasa bukan hanya saya, bukan hanya di Balai Bahasa, dan bukan hanya tanggung jawab Balai Bahasa, Badan Bahasa atau dunia pendidikan. Harus kita sadari bahwa kolaborasi, kerjasama, kemudian kita berkomitmen untuk kemudian menjadikan buku dwi bahasa dengan potensi lokal daerah kita masing-masing sebagai salah satu jalan untuk kemudian meruntuhkan stigma dan image bahwa bahasa Makassar akan punah karena penuturnya akan hilang. Kita berharap dengan hadirnya buku dwi bahasa yang ditulis dan saat ini lagi gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa ataupun Balai Bahasa, itu bisa menjadi salah satu upaya bersama kita dengan penulis-penulis dwi bahasa agar buku yang telah ditulis itu bisa masuk di lingkungan sekolah dan dijadikan sebagai media, bahan ajar atau pembelajaran di lingkungan sekolah. Sehingga generasi muda kita sejak dini sudah dibekali dengan aspek literasi budaya lokalnya, tapi tanpa menghilangkan aspek kenusantaraan dan kita berada di negara global saat ini.
Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya di kebersamaan malam hari ini Pak GR Abdul Jalil SPD MHMM Relima Perpusmas RI Lokus Takalar 2025 dan 2026 untuk apresiasi budaya lokal. Semoga apa yang Bapak sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa. Sukses untuk buku-bukunya yang lain ya Pak ya. Semoga bermanfaatlah untuk generasi muda dan kita juga masyarakat di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya. Salam literasi. Baik sahabat budaya, sampai di sini perjumpaan kita dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.